Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari mata kuliah metode statistika bisnis. Yaitu materi kami adalah penyajian data. Sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih untuk Ibu Mia Safrina selaku dosen dari mata kuliah ini, dan kami ingin diberi kesempatan untuk membahas materi kami. Kami memiliki 7 materi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Vika Navia dengan NIM 4122001018 dan saya Yunita Christine Hutagaul 4122001026. Perkenalkan, nama saya Boy Luis Fernando dengan NIM 4122001029. Nah, materi kami itu penyajian data. Yang pertama ada tabel frekuensi distribusi, yang kedua ada diagram batang, yang ketiga ada diagram garis, yang keempat ada diagram lingkaran, yang kelima ada histogram, yang keenam ada diagram pencar, dan yang terakhir ada diagram kotak garis. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Boy Luis. Kepada Boy Luis dipersilakan. Tabel frekuensi distribusi adalah daftar atau tabel menunjukkan frekuensi berbagai kejadian dalam suatu sampel. Setiap butir atau baris dalam tabel menunjukkan frekuensi atau jumlah terjadinya nilai dalam kelompok atau interval tersebut. Jenis tabel frekuensi distribusi. Distribusi frekuensi tunggal. Data tunggal seringkali dinyatakan dalam bentuk datar bilangan, namun kadangkala dinyatakan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi tunggal merupakan cara untuk menyusun data yang relatif sedikit. Distribusi frekuensi bergolong. Tabel distribusi frekuensi bergolong biasanya digunakan untuk menyusun data yang memiliki kuantitas yang besar dengan mengelompokkan ke dalam interval-interval kelas yang sama panjang. Jenis tabel frekuensi distribusi. Distribusi frekuensi kumulatif. Ada dua macam, yaitu sebagai berikut. Distribusi kumulatif kurang dari menggunakan tepi atas, distribusi kumulatif lebih dari menggunakan tepi bawah. Penerapan tabel frekuensi distribusi. Yang pertama, interval kelas. Kedua, batas kelas. Yang ketiga, tepi kelas. Yang keempat, lebar kelas. Yang kelima, titik tengah. Jumlah penduduk menurut kelompok umur tahun 2019. Langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, urutkan dari yang kecil sampai yang terbesar. Kedua, menghitung jarak atau rentangan. Ketiga, menghitung jumlah kelas. Keempat, menghitung panjang kelas. Kelima, hitung batas panjang interval kelas. Yang keenam, membuat tabel distribusi frekuensi. Ini contoh soal. Penjelasan. Yang pertama, urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Baru yang kedua, hitung rumus jarak atau rentangan. Yang ketiga, hitung jumlah kelas. Yang keempat, hitung batas panjang interval kelas. Membuat tabel distribusi.
Membuat tabel distribusi frekuensi dengan memindahkan hasil angka kelima ke dalam kolom interval kelas dan isi kolom frekuensi dengan jumlah frekuensi setiap interval kelas diambil dari angka ke-1. Nih, kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, interval kelas 25 sampai 34, 35 sampai 44, 5 sampai 54. Kelas interval kelas frekuensi. Kelas yang pertama interval kelas 25 sampai 34 frekuensi 6. Kelas kedua seperti di gambar. Definisi diagram batang. Diagram batang adalah grafik atau menunjukkan angka atau set dalam bentuk persegi panjang atau bujur sangkar. Penerapan diagram batang. Jumlah guru di lingkungan Dinas Pendidikan menurut jenis sekolah tahun 2012. Langkah-langkah membuat diagram batang. Yang pertama, atur sumbu secara horizontal, datar, atau vertikal. Kedua, untuk grafik batang vertikal, tulis nilai atau nama data pada sumbu horizontal dan frekuensi setiap nilai atau nama tersebut pada sumbu vertikal. Sedangkan sebuah grafik batang horizontal, tulis nilai atau nama data pada sumbu vertikal dan tulis frekuensi masing-masing nilai atau nama tersebut pada sumbu horizontal. Membuatlah label pada kedua sumbu. Ketiga, buat persegi panjang yang cocok dengan nilai atau nama setiap data dengan frekuensi. Beri nama diagram balok tersebut berdasarkan data yang disediakan. Contoh soal. Setelah pelaksanaan sensus penduduk di suatu kelurahan, maka diketahuilah jumlah warga dalam setiap RT adalah sebagai berikut. RT 01 pria 70 jiwa, wanita 90 jiwa. RT 02 pria 60 jiwa, wanita 80 jiwa. RT 03 pria 60 jiwa, wanita 75 jiwa. RT 04 pria 40 jiwa, wanita 65 jiwa. Jika data tersebut dibuat dalam diagram batang, maka akan menjadi seperti ini. Laki-laki yang warna biru, perempuan yang warna merah. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama itu ada diagram garis. Definisi dari diagram garis adalah merupakan diagram yang digunakan untuk mewakili data yang diambil secara berkala dari waktu ke waktu selama interval waktu tertentu. Secara umum, diagram garis sering digunakan untuk melihat perubahan atau pertumbuhan sesuatu secara berkelanjutan, yaitu misalnya seperti kenaikan angka kecelakaan per tahun, ukuran anak per bulan, dan masih banyak lagi. Nah, diagram garis ini mirip dengan diagram batang, tapi diagram ini pun sama, yaitu menggunakan sumbu horizontal dan vertikal yang saling berpotongan tegak lurus satu sama lain. Biasanya, sumbu horizontal menunjukkan waktu pengamatan dan sumbu vertikal hasil pengamatan yang dilakukan. Nah, jadi horizontal itu yang datar, yaitu dia menunjukkan pengamatan dan sumbu vertikal. Nah, yang tegak, yang biasa kita lihat yang tegak itu yang vertikal. Nah, itu hasilnya, hasil dari pengamatan yang sudah kita lakukan. Nah, pasangan nilai pada sumbu horizontal dan pada sumbu vertikal dibuat dengan titik yang mirip dengan titik yang digunakan dalam diagram Kartesius. Selain itu, titik-titik tersebut terhubung secara individual ke garis atau kurva, seperti yang dijelaskan saat ini. Dua sumbu diperlukan untuk menggambar pola linier, yaitu sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Sumbu datar atau horizontal menunjukkan waktu, sedangkan sumbu vertikal dia menunjukkan jumlah sebagai nilai, jumlah, biaya, pendapatan, dan lainnya. Nah, seperti yang teman-teman boleh lihat di layar, itu dalam penerapannya atau contohnya yaitu seperti ini. Jadi yang horizontal itu yang di bawah yang ada tulisan Januari, Februari, Maret, dan April. Nah, itu dia menunjukkan nama atau apa yang mau kita amati, kayak gitu. Nah, jadi dia nama. Nah, kemudian yang
yang tegak, yang ada angka-angka, yang boleh teman lihat ada angka-angka, itu adalah hasil dari pengamatan tersebut. Jadi biasanya dipaparkan menggunakan nilai, seperti itu. Nah, penerapan dalam diagram garis yang kami ambil itu adalah nilai CIV ekspor-impor dari bulan Januari sampai bulan April tahun 2019. Nah, langkah-langkah dalam membuat diagram garis itu ada 5 langkah. Yang pertama itu atur poros secara horizontal atau mendatar dan vertikal atau tegak. Kemudian yang kedua yaitu tulis nilai atau nama data pada sumbu horizontal dan frekuensi setiap nilai atau nama pada sumbu vertikal dan informasi pada label dalam kedua sumbu. Dan yang ketiga yaitu buat poin yang cocok dengan nilai atau nama setiap data dengan frekuensinya. Yang keempat, yaitu bergabunglah dengan poin yang dibuat dengan garis lurus. Dan yang terakhir adalah beri nama diagram tersebut berdasarkan data yang diberikan. Nah, kemudian contoh soal dalam penerapan diagram garis yaitu misalkan sebuah perusahaan telah mengakumulasikan biaya produksinya dan penjualan tahunannya selama 10 tahun terakhir, yaitu dimulai dari tahun 1995 sampai tahun 2004. Nah, laporannya yang boleh teman lihat di layar. Jadi di tahun 90 di awal tahun yaitu tahun 1995 hingga tahun 2004 yang berarti ada 10 tahun. Nah, penjelasannya itu ada untuk mengakumulasikan biaya produksi dan biaya penjualannya ada biaya produksi per tahun, akumulasi biaya produksinya, nilai penjualan per tahun, dan akumulasi nilai penjualannya dalam pertahunannya. Kemudian, dalam menerapkan diagram garisnya, seperti yang teman-teman boleh lihat di layar, nah, dibuatlah diagram garisnya, jadi hasil atau akumulasinya itu ada di sebelah kiri, yang tegak lurus, yang naik sampai ke atas, yang makin ke atas semakin tinggi. Nah, yang menunjukkan tahun, artinya perkembangannya selama itu ada di datarnya yang di bawah. Nah, kemudian untuk mengakumulasikannya, tingkat-tingkat dalam penjualan dan produksinya itu yang ada garis hijau untuk produksi dan yang garis biru adalah untuk penjualannya dan kemudian ditemukanlah titik pulang pokoknya. Kemudian ada definisi dari diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah diagram yang menampilkan sebuah data atau hasil angka dalam bentuk lingkaran. Pada soal-soal matematika, sering digunakan diagram lingkaran untuk mengetahui perbandingan dari total jumlah yang diketahui. Biasanya, diagram lingkaran digunakan untuk menggambarkan presentasi data, menentukan statistik, dan lain-lainnya. Diagram lingkaran biasanya digunakan untuk menyajikan data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan. Di sini, data akan digambarkan dalam bentuk lingkaran yang terbagi menjadi beberapa juring. Nah, juring-juring ini dapat dinyatakan dalam bentuk persen atau derajat. Nah, besarnya presentasi atau derajat dipengaruhi oleh besar nilai atau frekuensi data, sehingga setiap juring akan memiliki ukuran yang berbeda-beda. Nah, untuk rumus dalam menggunakan diagram lingkaran yaitu ada besar presentasi sama dengan frekuensi dibagi jumlah data dikali 100%. Nah, diagram ini untuk rumus ini digunakan bila kita diagram lingkarannya menggunakan persentase. Kemudian untuk diagram yang menggunakan derajat atau derajat, yaitu besar sudut sama dengan frekuensi dibagi jumlah data dikali 360 derajat. Nah, penerapan dalam diagram lingkaran seperti yang boleh teman lihat, diagram lingkaran ini menggunakan presentase. Jadi, judulnya adalah penduduk usia kerja menurut jenis kelamin atau jiwa dari tahun 2018. Nah, jadi yang warnanya orange tua itu adalah perempuan yang besarnya usia kerja dalam penduduk itu jenis kelamin perempuan ada 49%. Kemudian yang warna pink muda itu ada 51%. Jadi usia kerja menurut jenis kelamin laki-laki
ada 51%. Nah, contoh soal dalam menggunakan diagram lingkaran yaitu yang pertama. Jadi contoh soalnya ini ceritanya seperti ini. Seorang pedagang menjual sebuah baju dengan total barang sebanyak 300 buah. Apabila data pada soal di atas digambarkan dalam bentuk diagram, dalam bentuk derajat atau persen sebagai berikut. Jadi yang diagram lingkaran yang teman-teman boleh lihat, yang ada baju remaja itu ada 40% dari 300 buah, kemudian di baju dewasa ada 38% dari 300 buah, dan baju anak kosong. Nah, berarti ada berapa persen untuk baju anak yang dijual oleh seorang pedagang tersebut. Nah, itu yang mau kita cari dari diagram lingkaran tersebut. Nah, jadi penjelasannya seperti ini. Jadi, total bajunya itu ada 300 buah. Baju remajanya ada 40%, baju dewasanya ada 38%. Nah, pertama kita harus cari yang udah ada bentukan persennya. Jadi kayak teman-teman boleh lihat itu tadi ada baju remaja dan baju dewasa. Nah, itu 100% dikurang dari baju remaja ditambah baju dewasa. Jadi baju remaja dan baju dewasa ditambah terlebih dahulu baru dikurangkan ke 100%. Nah, 100% dikurangkan 40% ditambah 38%. Jadi 100% dikurang 78%. Jadi hasilnya ada 22%. Nah, seperti itu teman-teman. Berarti baju remaja, baju anak, berarti baju anak yang tadinya tidak diketahui adalah 22%. Jadi teman-teman, jika teman-teman hitung 40% ditambah 38% ditambah 22%, hasilnya adalah 100%. Jadi persentase itu dihitung dari 100%. Berarti dia dalam lingkaran itu sudah full adalah 100%. Seperti itu. Baik, penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih Yunita. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai histogram. Yang pertama, definisi histogram. Histogram adalah diagram batang yang dipergunakan untuk menggambarkan data numerik, yaitu data skala rasio atau interval, seperti usia, pendapatan, tinggi, berat, temperatur, dan sebagainya. Dalam membuat histogram, kategori atau kelas ditempatkan pada sumbu horizontal X dan banyaknya kejadian untuk setiap kelas ditunjukkan oleh tingginya batang, yaitu sumbu Y. Baik, ini merupakan contoh penerapan histogram. Kami mengambil data jumlah penduduk menurut kelompok umur tahun 2019. Datanya kami dapat dari BPS Kota Batam. Nah, pada sumbu Y di sini merupakan frekuensi yang menunjukkan jumlahnya, dan pada sumbu X terdapat interval umurnya seperti 0 sampai 4 tahun, 5 sampai 9, dan selanjutnya. Dalam membuat histogram, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, membuat garis horizontal dengan skala berdasarkan pada unit data. Yang kedua, buat garis vertikal dengan skala frekuensi. Dan yang ketiga, menjelaskan grafik batang, ketinggian sesuai dengan frekuensi masing-masing kelas area. Sebelumnya, histogram ini sama dengan diagram batang, yang membedakan hanya posisi tiap-tiap batangnya. Jika diagram batang itu terpisah satu sama lain, sedangkan histogram satu sama lainnya berdekatan atau berdempetan. Baik, kita ke contoh soal. Di sini terdapat data nilai ulangan beserta frekuensinya. Nah, tadi diminta untuk membuat poligonnya, histogram dan poligonnya. Penjelasannya yang pertama, kita harus mengetahui batas kelas. Nah, jika sudah ditentukan,
Batas kelas bawah yaitu 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90. Sedangkan batas atasnya sudah ditentukan yaitu 59, 64, 69, 74, 79, 84, 89, 94. Yang kedua, kita harus mengetahui tepi kelasnya. Dengan menggunakan rumus, untuk tepi bawah kelas, kita menggunakan rumus batas bawah dikurang 0,5. Sedangkan untuk tepi atas kelas, kita menggunakan rumus batas atas ditambah 0,5. Tepi bawah kelas dari tabel di atas, jika sudah dijumlahkan, yaitu 54,5, 59,5, 64,5, 69,5, 74,5, 79,5, 84,5, dan 89,5. Dan untuk tepi atas kelasnya sudah didapatkan yaitu 59,5, 64,5, 69,5, 74,5, 79,5, 84,5, 89,5, dan 94,5. Selanjutnya kita menentukan titik tengah kelas menggunakan rumus setengah dikali batas atas ditambah batas bawah. Dan kita mendapatkan nilai 57, 62, 67, 72, 77, 82, 87, dan 92. Nah, setelah kita mengetahui batas kelas, tepi kelas, dan titik tengah kelas, maka dapat disajikan dalam bentuk histogram. Nah, ini merupakan histogram dari soal tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi diagram pencar. Diagram pencar digunakan untuk menyajikan pasangan data X, Y dengan melihat tampilan pada diagram pencar, maka dapat diketahui secara umum bentuk hubungan antara dua kelompok data. Jadi diagram pencar ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua kelompok data. Nah, ini dia contohnya. Sebuah penelitian dilakukan oleh seorang pedagang eceran untuk menentukan hubungan biaya pemasangan iklan per minggu dan hasil penjualannya. Nah, jadi dia ingin mengetahui hubungan biaya iklan dan penjualannya. Nah, ini merupakan diagram pencarnya sesuai dengan data yang ada di sini. Nah, ini contoh diagram pencar. Nah, dalam diagram pencar, terdapat 3 pola diagram pencar, yaitu pola positif, negatif, dan pola hubungan berkorelasi. Tidak memiliki hubungan, yaitu tidak berkorelasi. Pola hubungan positif yaitu menunjukkan hubungan antara korelasi positif di antara variabel X dan variabel Y, di mana nilai-nilai besar dari variabel X berhubungan dengan nilai-nilai besarnya variabel Y. Sedangkan pola negatif scatter diagram menunjukkan hubungan atau korelasi negatif di antara variabel X dan variabel Y, di mana nilai-nilai besar variabel X berhubungan dengan nilai-nilai kecil variabel Y. Dan pola tidak memiliki hubungan atau tidak berkorelasi, yaitu pola yang berkemungkinan tidak memiliki hubungan karena tidak ada kecenderungan nilai-nilai tertentu pada variabel X terhadap nilai tertentu pada variabel Y. Nah, ini merupakan contoh dari pola hubungan diagram pencar. Dalam membuat diagram pencar yang harus kita lakukan, yang pertama mengumpulkan data, yang kedua pembuatan sumber vertikal dan sumbu horizontal, pengumpulan sepasang data X dan Y yang akan dipelajari hubungannya, kemudian masukkan data tersebut ke dalam sebuah tabel. Sebaiknya dalam diagram pencar, pengumpulan pasangan data melebihi 3 pasangan data agar tingkat keakurasinya lebih tinggi. Yang kedua yaitu kita harus menentukan nilai maksimum dari nilai minimum
dan nilai minimum dari kedua data variabel X dan Y tersebut. Kemudian kita dapat membuat sumbu vertikal dan sumbu horizontal beserta skalanya sesuai dengan nilai maksimum dan nilai minimum yang didapat. Penebaran yang ketiga ada penebaran plotting atau data. Lakukan penebaran data plotting ke dalam kertas yang telah dibuat pada langkah kedua. Pemberian informasi, kita harus memberikan informasi pada diagram tersebut seperti judul grafik, banyaknya pasangan data, judul dan unit pengukuran untuk sumbu vertikal dan horizontal, interval waktu, dan orang yang membuat dan bertanggung jawab terhadap diagram pencar tersebut. Selanjutnya ada definisi diagram kotak garis. Diagram kotak garis adalah diagram yang berbentuk kotak persegi panjang yang berekor ke kiri dan ke kanan. Diagram kotak garis dalam statistik 5 serangkai menunjukkan pembagian data menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok data kira-kira mengandung 25% data yang sudah diurutkan dari data umum terkecil ke data umum terbesar. Untuk dalam diagram kotak garis mengenal istilah kuartil. Nah, ini merupakan rumus kuartil data tunggal, yaitu I dalam kurung N ditambah 1 dikali X pangkat 2 dibagi 4. Ki merupakan kuartil ke I, yaitu misalnya Q1, 2, dan 3. N merupakan banyaknya data. Selanjutnya ada rumus kuartil data bergolong, yaitu QI sama dengan tepi bawah ditambah I per 4N dikurang FK per FI dikali P. I itu merupakan kuartil bawah, yaitu nilainya 1, 2, dan 3. TB adalah tepi bawah kelas kuartil, N adalah jumlah seluruh frekuensi, FK adalah jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil, FI adalah frekuensi kelas kuartil, dan P adalah panjang kelas interval. Nah, ini merupakan contoh penerapan diagram kotak garis. Di sini terdapat Q1, 2, dan 3 yang merupakan kuartil. Contoh soalnya, diketahui data berikut. Ini merupakan data-datanya. Lalu, diminta untuk membuat, tentukan statistik 5 serangkai dan buatlah diagram kotak garis. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah mengurutkan data-data tersebut dari yang terkecil hingga dari yang terendah hingga tertinggi. Maka didapatkan X-min-nya adalah 41 dan X-max-nya adalah 100 dan didapatkan Q1 sama dengan 53, kuartil kedua adalah 67,5 dan yang ketiga adalah 87. Kuartil 1 itu menunjukkan kuartil bawah, 2 merupakan tengah atau median, dan 3 merupakan kuartil atas. Kok jalan ya screen-nya? Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan datanya sehingga didapatkan X-min 41 dan X-max adalah 100. Q1-nya yang merupakan kuartil bawah adalah 53 dan Q2-nya yang merupakan kuartil tengah atau median dapat 67,5, sedangkan kuartil atasnya yaitu Q3 adalah 87. Nah,
Karena kita sudah mengetahui Q1, 2, dan 3, maka dapat digambarkan diagram kotak garisnya adalah sebagai berikut. Jadi dituliskan Q1-nya ada, Q1-nya menunjukkan 53. Jadi diletakkan di antara 50 dan 60, sedangkan Q2-nya adalah 67,5, jadi diletakkan di antara 60 dan 70, sedangkan Q3-nya merupakan 87, dan letaknya berada di antara nilai 80 dan 90. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya saya akan kembalikan ke Nita. Baik, itu saja materi yang bisa kami paparkan dari kelompok kami. Sekian presentasi yang bisa kami berikan kepada teman-teman. Jika ada kesalahan kata atau dalam pemahaman materi yang kurang jelas, kami mohon maaf. Sekian presentasi kami tutup. Terima kasih.